Ini ada sermon rayon. Rayon Sidamanik. Kami ini di gereja Silikit ini nih. Di tengah apa ini? Di tengah kebun teh. Hora Sinong, selamat Paskah Inong, sehat-sehat semangat. Selamat Paskah Inong. Selamat Paskah Bapak. Kenapa tadi Pak halo? Adong ahana? Iya? Adong ahana ini. Adong ahana? Selamat Paskah Bapak. Adong ahana? Paskah. Bapak, selamat Paskah. Siap. Selamat Paskah Bapak. Selamat Paskah Bapak. Yes. Selamat Paskah Bapak. Senyum jamu. Hora Sinong, selamat Paskah Inong, sehat-sehat semangat. Selamat Paskah Inong. Selamat Paskah Bapak. Kenapa tadi Pak halo? Adong ahana? Iya? Adong ahana ini. Adong ahana? Selamat Paskah Bapak. Adong ahana? Paskah. Bapak, selamat Paskah. Siap. Selamat Paskah Bapak. Selamat Paskah Bapak. Yes. Selamat Paskah Bapak. Senyum jamu. Na bangsa tak puji matuhata. Haleluya. 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 Dulu mohon maaf yang selanjutnya mungkin yang mengikuti mulai Januari sampai jadi mohon petunjuk kami Juro kami keluarga selamat Paskah Madinah Sabina. Selamat Paskah Bapak. Yang kedua Mang Pastor sekarang bawaan sekaligus kamar doaingan yang kalau Pastor Nonon setempat kita ada pemandangan Tuhan murid atas saat sonari 5 melaksanakan sermon kita sisanya sebulan. Nah sekaligus bahwa kami Tuhanmu pengurus administrasi sedikit sebagai tuan rumah. Yesus lahir tahun 1 Masehi. 30 tahun setelah itu diutus, dibaptis dan berkarya 3 tahun. Berarti umur 33 tahun dia mati dan bangkit. Namun dari semua peristiwa yang dilakukan oleh Yesus ini, hanya satu peristiwa Yesus yang bisa kita katakan menjadi sumber dan puncak, pusat dan puncak. Biasanya puncak itu di paling tinggi, tidak ada lagi di atasnya itulah puncak. Tentunya sebelum puncak ada dasarnya kan. Kalau bukit contohnya harus dari lereng gunung itu kita mendaki baru bisa sampai ke puncak. Pusat, kalau di ruang liturgi ini pusatnya yakni altar. Setiap orang yang masuk ke ruang liturgi ini
Yang pertama dilihatnya altar ini. Itulah pusat, karena itu pusat. Jadi pusat iman kita yakni hidup Yesus. Itulah pusat hidup kita. Pusat iman kita dan puncak hidup kita. Berkat peristiwa kebangkitan Yesus, semua perkataan Yesus itu dan tindakan Yesus itu mendapat arti yang baru. Apa yang dilakukan Yesus ketika menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta sehingga dapat melihat, menghidupkan yang sudah mati. Apa yang dilakukan tindakan Yesus itu setelah kebangkitannya mendapat arti baru. Perkataan yang disampaikan Yesus itu sesudah kebangkitannya mendapat arti baru. Contohnya, Yesus mengatakan ketika para pedagang persembahan itu di Bait Allah, binatang-binatang persembahan itu, dia mengusir dan balikan meja-meja penukar uang itu. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Robohkanlah Bait Allah itu, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Tentu ini tidak dapat dipikirkan oleh manusia, dan itu ditolak oleh orang Yahudi. Mengapa? Karena puluhan tahun nenek moyang kami membangun Bait Allah ini. Masa Yesus dalam 3 hari bisa membangunnya? Itu yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Yang dimaksudkan Yesus bukan Bait Allah bangunan itu, tapi dirinya sendiri. Sehingga itu mendapat arti yang baru. Bukan lagi arti yang sebenarnya ini bangunan ini, tapi arti baru yakni dirinya sendiri setelah kebangkitan itu. Sabda Allah ini atau perkataan Yesus ini semakin punya arti, diartikan itu secara baru setelah kebangkitan. Oh tuh HP ditikirin ngoluni Yesus dihatahan dosa ngomong kita. Nah, akar asulima kan bangkitkan pada hari ketiga. Maka ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dia menampakkan dirinya. Bagaimana bukti kebangkitan Yesus? Rasul Paulus menunjukkannya berbicara tentang kebangkitan berdasarkan tradisi kebangkitan yang hidup dalam jemaah dan pewartaan para rasul yang telah ia dengar sesudah pertobatannya di gerbang pintu Damaskus. Benar juga. Ya. Baik, yang kedua, malam ini dari sana. Nama itu beda. Jam sana di mana? Nah? Oh, maksudnya Maluku jam sana di mana? Oh, jam sana. Kalau jam sana kan, kalau jam sana kan ada begitu kita, saya memberikan informasi saja, nanti Pastor Warid bisa menambahkan hal-hal lain untuk kebutuhan di paroki yang baru, paroki Gunung Purba. Pertama, pertanggal 19 Maret, Bapak Uskup sudah menetapkan melalui surat keputusan bahwa benar menuju Gunung Purba, dan dengan itu secara resmi paroki Gunung Purba sudah ada dan sudah didirikan. Ya. Lalu yang kedua, wilayah-wilayah yang masuk paroki Gunung Purba itu rakyat Cibutuan seluruhnya, baru kemudian mulai dari Sarimatondang yang masuk ke dalam semua sampai ke dalam sampai Borak ke arah sini itu masuk ke Gunung Gunung Purba. Masuk ke paroki Timotius Gunung Purba. Nah, begitulah Bapak Ibu situasi dan kondisi sekarang. Mau kita pastikan begini. Nasi dah apa tuh? Biar kamu cuy. Udah. Mereka lah. Marah kenapa? Hehe. Jadi isi be. Ini dia anak muda.
bisa memasuki dari besar. Satu lupa tomat ya. Jelas kan? Jadi tak penting yang memang perlu ya pastor pedang proletar dari Saluna. Tiga stasi aman ada lah ya kita tuh si tong dinamisa. Ada bukan apa Seleni ya bagi pangorupio pastor Nesir kamu nalam menarap ke pemuda mulia na rekod roser pam na rekod tong olo mangula di pola di anggur di Tuhan. Seleni yang non sambil kita istirahat ya diberikan non langsung na mengurupi pastor isu kira-kira nabui patut na kaya buinya langsung ditipi ada tanggaw pinapati mamili tadi dari diambil 55 celengan yang kembali 40. Simantin 1 sudah beres, stasi Gorak juga sudah beres, stasi Tobasari juga sudah beres, stasi Silikit 27 diambil, 22 yang kembali. Sinaman 2 31 celengan yang diambil, 24 yang kembali. Jorlang Puluhan ini 62 celengan, 1 amplop, tinggal 1 lagi ya celengan 64 yang diambil, ini yang kembali 63. Manik Saribu 55, ini yang kembali 51, 1 amplop.